Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Alhamdulillah rekan-rekan sadayana, kita melanjutkan kembali dalam substansi di awal kita kali ini dengan kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai pengertian, pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Untuk di kelompok 1 dan kemudian di kelompok 2 kita ada di langkah-langkah perusahaan strategi dalam pembelajaran. Kelompok 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Fikri, kelompok 2 oleh saya sendiri. Untuk itu supaya memikirkan waktu, kita langsung saja memulai dalam presentasi kita kali ini, ya, melalui dalam pengertian, pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh orang oleh Bapak Ki Haji Fikri. Waktu dan tempat saya persilakan. Amin. Jangan tidak panjang. Tidak demokrat demokrat. Maka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ibu Bapak, kalau mulai itu masih kasih, mulai. Kan kalau bro Di video. dengarkan anak-anak sih. Nah, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Karena bahagia tidak selalu, ya kan ikramnya. Sedih juga tidak selalu, pasti sering berganti sama lain. Nah, langsung saja ke materi untuk pembahasan kali ini terkait dengan pengertian, pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kelompok 1 kebetulan saya terkait dengan pengertian. Nanti juga ada beberapa macam contoh model-model pendekatan, strategi pembelajaran, model atau metode pembelajaran. Pertama, mungkin dari kata-kata ini biasanya kita agak sedikit kebingungan terkait dengan pendekatan, strategi, model, metode, atau teknik yang kadang kita sama gitu ya, kata-katanya gitu. Nah, dalam dunia pendidikan terdapat berbagai konsep yang saling terkait dalam proses pembelajaran. Ada pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Masing-masing memiliki peran yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Walaupun kadang kita mengartikan semuanya itu sama gitu juga, ternyata beda gitu ya. Apa itu pendekatan pembelajaran, apa itu strategi pembelajaran, yang nanti mungkin di perkuliahan ini lebih menekankan kepada memperdalam terkait dengan strategi pembelajaran gitu ya. Yang pertama terkait dengan pendekatan. Ini arti pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau filosofi dasar yang mendasari suatu proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menentukan arah dan tujuan pembelajaran serta menjadi landasan dalam memilih strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai. Contoh dari pendekatan pembelajaran ini adalah pendekatan berpusat pada siswa atau study center. Yang kedua ada pendekatan berpusat pada guru atau teacher center. Nah, ini biasanya terkait dengan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Ada yang memang guru yang memberikan selama proses kegiatan belajar mengajar. Ada juga yang memang aktif siswa itu ya, tergantung dengan materi yang akan disampaikan biasanya. Dan dosen pun sama. Ada yang dosen itu memberikan respon rangsangan kepada stimulus kepada mahasiswanya untuk lebih aktif. Ada juga beberapa dosen yang asik dengan dunianya sendiri ya, di storytelling terus ya terkait dengan dirinya sendiri. Tapi ada beberapa dosen yang justru memberikan stimulus kepada kita sehingga ada respon balik dari para mahasiswanya. Nah, ini salah satu beberapa contoh tentang pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan yang berpusat pada siswa. Siswa didorong untuk lebih aktif dalam proses pelajaran gitu ya. Yang kedua ada yang lebih berpusat pada guru. Guru memegang peranan utama dalam menyampaikan informasi dan mengelola kelas dengan metode instruksional, tapi terstruktur gitu ya. Tapi kan ada beberapa
materi yang kadang kita pun ini agak susah untuk diberikan dengan berpusat pada murid, tapi harus guru yang lebih jadi pusat ya untuk pembelajarannya. Ada juga yang ketiga adalah pendekatan interaktif, yaitu memfasilitasi interaksi dua arah antara guru dengan siswa, dan ini biasanya terjadi di perkuliahan ini dan antara kita antara dosen dengan para mahasiswa ini. Yang kedua ada pengertian tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini adalah langkah-langkah yang sistematis dan terencana yang digunakan guru untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran memuat teknik, taktik, dan metode. Nah, nanti metode itu bagian dari strategi ya, yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang didapat. Contoh strategi antara lain strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran engineering, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran ini biasanya bisa berhasil kalau diawali dari 15 menit pertama. Apapun itu sebetulnya, ketika kita menjadi guru, kalau 15 menit pertama kita berhasil memecahkan kelas, suasana kelas, kedepannya lebih mudah kita mengajar. Tapi kalau di 15 menit pertama sudah anyep, biasanya kedepannya tuh 2 jam kedepannya tuh ya anyep gitu ya, agak susah kita memberikan materi kepada siswa. Enggak, kalau Pak. Strategi ekspositori adalah guru menyampaikan informasi secara langsung pada siswa. Kalau kolaboratif, siswa belajar melalui kerjasama dengan kelompok mencapai tujuan pembelajaran. Inquiry adalah siswa menemukan konsep melalui pencarian atau penyelidikan. Dia nyari sendiri gitu ya. Dan yang keempat adalah strategi kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, materi langsung diaplikasikan gitu ya. Kemudian model pembelajaran pengertiannya adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh model pembelajaran adalah discovery learning, kemudian model pembelajaran problem based learning, dan model pembelajaran project based learning. Ada yang berbasis masalah, ada yang justru mereka mencari gitu ya. Ini model-modelnya adalah secara langsung mereka mencari, ada yang berbasis masalah, ada yang pembelajaran kooperatif bersama-sama dalam pencarian materinya. Ini yang selanjutnya tentang metode. Kalau metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Contoh yang sering dan kayaknya wajib bagi kita semua adalah metode ceramah ya, yang sering kali digunakan oleh kita, yaitu ya metode ceramah kepada para siswanya. Nanti dikaitkan dengan guru mata pelajaran PAI ya, berbagai tingkat pendidikan dari PRA sampai SMA perguruan tinggi, apakah metode ceramah ini masih layak digunakan atau gimana gitu ya? Masih ya. Nah, yang satu-satunya saya gitu ya. Diskusi juga ya, ini jarang juga dilakukan ya. Demonstrasi, tanya jawab atau eksperimen. Apalagi di usia-usia SMP dan SMA ya harusnya lebih banyak yaitu diskusi ya, sehingga tidak monoton di metode ceramah saja. Kita sudah. Nah, yang terakhir teknik pengertian teknik pembelajaran. Kalau teknik pembelajaran adalah cara-cara spesifik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Teknik pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu dalam menerapkan metode tadi ya. Metodenya sudah ada, dan dengan tekniknya dibantu ini dengan teknik membantu metode yang tadi. Contohnya adalah teknik pembelajaran brainstorming, role playing, mind mapping. Biasanya orang lebih mind mappingnya tentang konsep atau debat. Kalau yang sedang ngomong di orang debat itu udah nanya kasih dua masalah yang saling bertentangan. Seperti tadi kata Pak dosen, kembali pada Quran dan Sunnah, itu bisa ramai diperdebatkan ya.
Jadi kasih dua opsi, setuju dengan tidak setuju. Mereka mencari gitu ya, apa itu. Brainstorming, mengumpulkan ide-ide dari siswa secara bebas aktif. Presentasi yang menyampaikan hasil pemikiran, hasil penelitian, hasil proyek mereka. Kemudian ada role play, siswa memainkan peran tertentu, mempraktikkan konsep atau keterampilan. Kalau di PAYU banyak yang harus dipraktekkan, praktek wudhu lah, praktek sholat lah, praktek ibadah haji. Mereka menerangkan pernikahan bisa dipraktekkan, bisa ya, minimal di jam kumpulnya saja. Ya. Gimana tata cara pernikahan? Itulah mulai nama. Bab berproduksi nama di mandi janabah. Bisa ya Pak, betul mandi janabah. Betul mandi janabah. Dan jarang sekali dipraktekkan Pak Ustaz ya, sehingga anak-anaknya kurang paham. Kemudian cara mandikan mayit yang sekarang sudah mulai di masyarakat itu jarang yang bisa Pak. Sekarang jarang yang bisa. Makanya tugas ibu bapak PRI ya. Itu PRI. Kayak khusus menekankan gitu ya. Yang terakhir ada umpan balik ya. Guru memberikan komentar, memberikan informasi atau membantu siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Nah ini untuk mempermudah perbedaan antara konsep pendekatan, strategi, model, metode dan teknik ya. Kalau pendekatan itu filosofi atau perspektif dalam pembelajaran, dasarnya ya pendekatan itu. Kalau strategi, cara umum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kalau model, kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur pembelajaran. Metode adalah langkah-langkah spesifik dalam menyampaikan materi. Teknik adalah cara untuk mengimplementasikan metode tertentu. Nah ini contoh penerapan pendekatan strategi, model, metode, dan teknik ketika di kelas. Nah ini contoh penerapan ketika di kelas. Pendekatan berpusat pada siswa. Strateginya menggunakan strategi kolaboratif. Modelnya model pembelajaran berbasis proyek. Metodenya diskusi, presentasi, dan praktikum. Tekniknya brainstorming, umpan balik, kerja kelompok. Sehingga ketika kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran kelas bisa menerapkan semuanya dari mulai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Ini contoh penerapan di kelasnya. Guru dapat menerapkan berbagai kombinasi dari konsep-konsep pembelajaran ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, interaktif, dan berpusat pada siswa. Idealnya seperti itu. Tapi nantinya ketika di kelas disesuaikan dengan situasi kelasnya masing-masing. Memaparkan itu apa situasional lah ya. Sehingga perlunya seorang guru itu memahami lingkungan kelas masing-masing. Salah satunya dulu tadi ketika masuk itu ada ice breaking ya. Kalau di kampus ada ice breaking, terus ada ice cream juga boleh bagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh nanya ke ibu bapak guru yang di kelas, karena saya sekarang sudah jarang di kelas, ya. Sudah lama nggak di kelas. Itu ketika awal pembelajaran apa yang ibu bapak lakukan? Tekan, bukan. Yang lainnya? Pretest. Oh, pretest. Itu dulu kayak. Ada nanti ajakan dia dulu anak-anak motivasi dulu pembelajaran. Menanyakan kabar dulu. Kabar dulu kan yang mungkin supervisi atau Pak Ipan, absennya seperti apa? Masih absennya masih konvensional gitu. Ibu aku bisa cari cara absen juga supaya bisa mengkondisikan salah satunya ketika di absen itu si anak disuruh bikin quote kata-kata ini apa nak? Oke, charger. Gitu ya. Jadi sehingga si kelas itu lebih hangat. Biar kalau Ipan hadir, anak udah profesional ketinggalan. Ya. Tapi coba di absen disuruh bikin quote hari ini apa quote kamu ya? Pesan-pesannya apa? Kata-kata hari ini gitu ya. Udah boleh. Itu saja intinya dari saya di kelompok 1. Mudah-mudahan tidak puas ya, silakan jadi kepuasan di materi-materi yang lain. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada kelompok 2. Penampil 2.
Belum di-share-nya materi ini. Jadi kalau lewat aku sama kopi. Oh, tidak apa sedang Aduh, baik. Grup mah. apa sih, Pak? Lanjut sambil siapa? Lain-lain dia kan. Itu Mereka tinggi. Pak Haji Jut. Tinjul tadi nanti Baik, kita lanjutkan strategi yang kedua. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mari kita mungkin lebih spesifik lagi ya setelah tadi pemaparan dari kelompok yang satu. Baru kita masuk mengenai langkah-langkah perumusan dalam strategi pembelajarannya. Kita lanjutkan. Tentu saja pendahuluan ini adalah merupakan langkah dalam sebuah pembelajaran. Bagaimana dalam serangkaian tindakan atau prosedur yang dirancang guna mencapai tujuan dalam pembelajaran tertentu. Langkah ini merupakan tentu mempunyai sangat bervariatif tergantung pada konteks, jenis pembelajaran yang berbeda. Kemudian disesuaikan dengan tingkat dalam peserta didik, subjek, tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Nah, langkah-langkah ini juga memungkinkan lembaga pendidik untuk melaksanakan, mengorganisir dan mengelola proses pembelajaran yang efektif dan efisien tentunya dalam sebuah pembelajaran. Kemudian berapa penting sih kita dalam menyusun strategi penyusunan pembelajaran? Tentu strategi penyusunan pembelajaran merupakan langkah pembelajaran yang sangat penting dalam proses pendidikan, yang terkhusus dalam perencanaan pembelajaran sebagai langkah-langkah yang membantu kita sebagai pendidik untuk merencanakan pengajaran yang efektif dan berorientasi pada tujuan dalam pembelajaran. Itu mungkin kenapa kita harus mempelajari strategi penyusunan atau pembelajaran. Kemudian strategi dalam langkah pembelajarannya ada strategi dalam penyusunan langkah pembelajaran yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Ya, yang terstruktur, terencana dengan baik membantu guru dalam menyampaikan materi secara efektif kepada siswa. Kemudian merancang strategi pembelajaran yang tepat. Tentu guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Strategi penyusunan langkah pembelajaran merupakan landasan penting yang dapat membangun pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, biasanya murid akan selalu ingat mempunyai ciri khasnya masing-masing terhadap guru-gurunya. Itu merupakan bagian dari strategi bagaimana pembelajarannya itu dapat diingat bermakna bagi siswa-siswanya. Biasanya tiap guru berbeda, si bapak ini mah pembelajarannya gini-gini, si ibu ini pembelajarannya gini-gini. Itu merupakan hasil dari strategi pembelajaran. Nah, kemudian apa aja langkah-langkah dalam pembelajaran? Tentu yang pertama di sini adanya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Tentu kita biasanya dari awal dalam pembelajaran ada asesmen diagnostik, ya, mengidentifikasi faktor-faktor ya, apakah dari si anaknya, apakah dari lingkungannya, apakah dalam pembelajaran di kelasnya, apakah dari sejawatnya dan lain sebagainya. Kemudian ketersediaan sumber belajar. Nah, di era pembelajaran kita kali ini, anak-anak tidak hanya menggunakan pure dalam buku saja. Banyak yang guru-guru juga sudah menggunakan teknologi. Misalnya kita gunakan gadget atau HP. Tidak semua peserta didik sudah menggunakan HP. Itu juga merupakan bagian dari dalam pembelajaran yang harus diperjuangkan, yang harus disiapkan tentunya. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ini yang disebut dengan modul ajar atau perangkat pembelajaran yang sama disiapkan. Kemudian memilih dan meletakkan isi dan mata bahan ajar, kemudian merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu industri. Kira-kira dalam pendidikan agama Islam dalam PRI di kelas kurang lebih 3 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, materinya kalau capaiannya itu kan tercapai atau tidak, itu tentu harus disiapkan sebagai langkah dalam pembelajarannya. Kemudian apa sih unsur penting dalam proses perencanaan pembelajaran? Pertama tentu untuk siapa program ini dilakukan atau dirancang? Tentu
sebagai untuk siswa untuk murid kita semua. Kemudian kemampuan apa yang Anda ingin dipelajari, yang mungkin siswa Anda pelajari sebagai tujuannya. Kemudian bagaimana isi pembelajaran keterampilan yang dapat dipelajari dengan baik, itu dengan metode ataupun kegiatan belajar mengajar. ABM tentu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan di kelas, bisa di taman, bisa di masjid, bisa di mana pun. Yang penting anak-anak bisa gampang dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara menentukan tingkat penguasaan pembelajaran itu apa, yaitu dengan cara evaluasi. Ya, evaluasi selalu apa seperti apa. Kemudian unsur tersebut merupakan sebagai tujuan, metode evaluasi merupakan kerangka acuan dalam perencanaan pengajaran yang bersistem, pokoknya sistemnya. B. Saling berkaitan dapat dianggap sebagai perencanaan pengajar secara menyeluruh. Kemudian langkah standar dalam proses pembelajaran tentu ada sebagai orientasi, itu menghubungkan kepada siswa-siswanya. Kemudian ada persepsi, ya, persepsi kepada siswa tersebut, tentunya mendalami lebih dalam. Kemudian sebagai motivasi, apa sih penting dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian memberikan acuan ini poin-poinnya materi yang diberikan. Kemudian bagian kelompok belajar dalam penjelasan mekanisme pelaksanaan sebagai pengalaman belajarnya. Itu merupakan langkah standar dalam proses pembelajaran. Ya, dari contoh. Kemudian langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran, kemudian sebagai kegiatan inti, tentu sebagai dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami dalam kompetensi dasar yang akan dicapai yang telah kita siapkan. Kemudian yang kedua, mencapai bahwa tersebut termuat sebagai pembagian inti. Ini menjadi tiga konsep, ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian langkah pembelajaran sebagai inti yang berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui sebagai siswa mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skema atau framework sebagai masing-masingnya. Kemudian langkah-langkah tersebut sedemikian rupa agar siswa menunjukkan perubahan perilaku yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sebagaimana dituangkan dalam tujuan pembelajaran dan indikator dalam pembelajaran. Ya. Nah, kemudian apa sih stimulus yang diberikan oleh si guru yang di akhir sebagai penutup? Tentu guru akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari bersama di kelas sebagai penutup yang dilakukan penilaian sebagai refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian selain itu guru juga mengarahkan siswa untuk membuat atau kesimpulan apa yang telah mereka dapatkan dari guru untuk memeriksa hasil belajar siswa. Kemudian dapat diberikan tes tulisan sebagai siswa untuk mengulang kembali kesimpulan. Ya, biasanya tanya jawab secara langsung di akhir, kemudian ada 25% dari siswa yang mana sebagai sampelnya bahwa secara random bahwasanya pembelajaran itu berhasil atau tidaknya dengan sebagai evaluasi. Kemudian secara kesimpulannya mungkin bahwasanya pembelajaran itu tentu harus kita laksanakan sebaik mungkin kesempatannya, karena waktu yang mungkin di sekolah pembelajaran sekolah sangat terbatas, berbeda dengan pembelajaran di luar sekolah. Makanya adanya strategi pembelajaran yang efektif dan efisien itu merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam seluruh pembelajaran. Jadi sebagai penyusunan langkah pembelajaran disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai sebagai proses pembelajaran. Ya, proses belajar mengajar, standar langkah-langkah pembelajaran, yaitu merupakan hal yang tentu harus kita laksanakan sebagai setiap langkahnya pembelajaran, entah itu pengetahuan, langkah-langkah pembelajaran saat akhir dalam proses. Itu mungkin mengenai bagi pembelajaran ya. Terus ya, mungkin itu saja. Tentunya kita sebagai pendidik di lingkungan pendidikan tentu kita harus mempunyai strategi pembelajaran yang akurat yang biasa kita laksanakan. Ya, itu mungkin dari pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih. Pertanyaannya satu orang. Ya, waktu dan tempat bagi silakan. Belajar bagaimana? Strategi
Langkah-langkah mengajar supaya disenangi anak tidak cepat membosankan. Kita Pasti dong menurut. Baik Oke, bagaimana strategi supaya anak itu senang dengan proses pembelajaran? Ya, biasanya kita kembali lagi kepada lingkungannya. Oke, yang pertama, lingkungan dan juga jam waktu juga sangat mempengaruhi. Ya, berbeda dengan jam pembelajaran yang pertama. Ya sama sih intinya, kembali ke gurunya sebenarnya dan kembali ke situasi jam pelajarannya seberapa ya. Lamun tengah hari Itu sudah tantangan kita sebagai guru, karena kita jadi guru ya itu kan tantangan buat kita. Jadi ketika sudah jam tengah-tengah hari, jam misalnya kedua lah, biasanya jam kedua anak sudah mulai fokus. Makanya menurut saya tadi 15 menit pertama itu yang sangat menentukan proses pembelajaran. Kalau 15 menit awal kita sudah dicuekin anak-anak nggak fokus, kita ya udah berarti. Pengalaman saya kalau masuk kelas pertama pasti nyapa dulu lah, nanya apa gimana. Ngabsen juga jarang, saya jarang absen. Jadi ngabsen langsung gitu kan, siswa itu paling senang kalau ditanya langsung. Iya. Beda dengan di absen, berarti guru udah hafalin ke orangnya. Tapi beda dengan tanya, oh iya silakan Diki, gimana hari ini? Kemudian tanya sesuatu yang berbeda dari dia. Baru cukuran ya? Iya. Sama ganteng deh. Iya, biasanya anak itu kan lebih senang ditanya hal yang lebih privat di dirinya gitu ya. Rasa diperhatikan. Nah betul, jadi absensi konvensional itu lebih ditinggalkan dulu lah, cari dengan absen yang lain gitu ya. Absen pertama, kondisi kelas, kondisi kelas bisa dengan berbagai macam ice breaking supaya anak bulan-bulan itu dulu ada mulai gitu ya, dengan tepuk-tepuk lah, dengan apa berbagai permainan. Ini juga sama sebenarnya kalau mau di ice breaking, kita ice breaking dulu supaya fokus yang HP-nya lagi dibaca simpan dulu, yang lagi ngobrol kayak jempet dengan ice breaking, jadi pengkondisian. Keberapa meja apa? Tuh, nah gitu banyak zaman dulu. Jadi ketika sudah terkondisikan, anak sudah fokus ke kita, baru tuh masuk pada tadi kita masuk pada apa materi yang akan disampaikan dan hubungkan dengan materi sebelumnya atau hubungkan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Bu mungkin Bu ya tips-tipsnya itu kan ada di diri kita masing-masing sih. Pasti punya strategi tersendiri lah ketika menghadapi jam-jam rawan, apalagi yang PAI dikasih jam rawan, kan dikasih nanti sejarah budaya Islam, dulu storytellingnya. Kalau storytellingnya apanya mendayu kan tiba anaknya asal diparende, makanya cari cara storytellingnya ya yang sesuai lah betulnya kayak profil lah dengan ekspresi gitu, menggambarkan sesuatu sehingga anak itu ambisian dan ngerasa masuk dalam contoh ya. Saya mungkin Pak yang lainnya kedua Apa jangan malah Pak yang pertama pertanyaan udah di-share belum Pak materinya? belum ada grupnya. Itu pertanyaan pertama. benar udah ada Nah, masing-masing. Itu pertanyaan pertama. Pernyataan kedua ini menjelang gugur. Jadi sudah cukup kayaknya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Atas luas Ya. Kita tutup saja sejenak. Terima kasih untuk yang bertanya. Terima kasih untuk yang menambahkan. Terima kasih untuk teman-teman semua dalam pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tutup majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ya.